Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada. Pada kesempatan hari ini, tanggal 31 Maret tahun 2021 miladiah, bertepatan dengan hari Rabu, di tengah kelanjutan persidangan Habibana Muhammad Rizik Syihab yang bergelar di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Beberapa kali persidangan ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan sampai hari ini belum mencapai sebuah keputusan yang pasti. Saya hanya ingin mengingatkan kepada seluruh pejabat yang beragama Islam di tanah air ini, wabil khusus kepada Menko Polhukam Profesor Dr. Mahfud MD, dalam segala kebijakan politik, bahwa publik sudah mengetahui semua persoalan yang tersangkut dengan kepribadian ekstensi daripada perjuangan Habibana Muhammad Rizik Syihab adalah merupakan manuver politik. Kami tidak punya kekuasaan, kami tidak punya kekuatan selain bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di kesempatan ini, saya sebagai orang yang mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada Pak Mahfud MD, Bapak sebagai seorang muslim, Bapak sebagai seorang tokoh, Bapak sebagai seorang insya Allah negarawan yang betul-betul berjiwa Islami. Karena sebelum Bapak menjabat sebagai menteri di era kabinet Joko Widodo ini, kabinet yang kedua Presiden Joko Widodo ini, Bapak adalah orang yang eksis di bidang dakwah. Selain kompetensi, kemampuan, keilmuan, spesialisasi Bapak sebagai seorang pakar hukum, profesor di bidang yuridis, bidang hukum. Sekedar mengingatkan saja Pak Mahfud, bahwa kehidupan kita manusia di dunia ini tidak selama-lamanya, apalagi jabatan. Umur saja ada batasnya. An umri fima afnahu. Jadi umur itu akan kita pertanggungjawabkan dengan apa kita habiskan. Dalam hadis Nabi SAW, ada 4 persoalan, ada 4 perkara yang akan kita ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pelataran kiamat. Yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah, an umri fima afna, umur dengan apa kita habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu, jasad di dalam tanah pun akan ditanyakan oleh Allah dengan apa kita lakukan. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmu pun ditanyakan oleh Allah. Kompetensi, spesialisasi yang kita miliki masing-masing, manfaat apa yang kita gunakan bagi kemaslahatan umat manusia, spesifik secara khusus kepada kaum mukmin. Dan yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaq, harta yang kita dapati, harta yang kita nikmati, bahkan dari mana kita dapati dan untuk apa kita belanjakan. Hanya 4 persoalan ini yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Nah, terkait dengan persoalan yang menyeruak begitu kuat di publik hari-hari terakhir ini, kami sebagai orang yang boleh dikatakan selalu mengkritisi pemerintah dalam aspek kezoliman
yang terlalu lebar di masyarakat yang kami perhatikan. Karena kami tidak punya wewenang untuk mengkritisi etos dan kinerja pemerintah. Itu adalah hak anggota parlemen, itu adalah hak anggota legislatif, para legislator yang punya hak dan wewenang untuk mengkritisi pemerintah dalam bidang etos dan kinerja pemerintah. Artinya bahwa publik ini sudah didewasakan, sudah dipahamkan, sudah diberi pengetahuan ilmu dengan berbagai macam informasi yang bergulat di media sosial, bahwa persoalan ini adalah persoalan ketidakadilan dalam mengejawantahkan rumusan Pancasila, khususnya pada sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada tebang pilih, tajam ke bawah dan tidak tajam ke atas. Artinya hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini merupakan sebuah fenomena yang berlangsung dalam pemerintahan era rezim yang sedang berlangsung ini. Mulai dari kasus kepulangan Habib Rizik sampai kerumunan dan kemudian sekarang ada dalam persidangan. Bukankah kita ini manusia yang mempunyai hak asasi yang dilindungi oleh negara, bahkan dalam mengejawantahkan, mengimplementasikan segenap kebenaran-kebenaran ayat-ayat suci Al-Quran, bahwa di dalam setiap Jum'ah kita mendengar khotib mengatakan berbuat adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, bahwa keadilan itu akan membawa dampak yang sangat berarti sekali dalam pelaksanaan tugas kenegaraan. Di sini kita melihat bahwa Habibana Muhammad Rizik Syihab adalah seorang ulama, tokoh yang pendukungnya tidak sedikit, puluhan bahkan ratusan juta bahkan. Oleh dan sebab itu, sama dalam perjuangan bersama dengan beliau, kami sadar bahwa kami bukan musuh negara. Kehadiran kami dalam konteks dakwah itu memungkinkan untuk membantu pemerintah ini dalam pelaksanaan tugas. Karena komponen pemerintahan yang ada, termasuk TNI dan Polri, aparat keamanan, tidak mampu mendidik masyarakat ini, kecuali ilmu para ulama. Ilmu para ulama itulah yang kami jadikan sebagai rujukan kami untuk mendidik masyarakat ini menjadi masyarakat yang beradab, masyarakat yang bermoral, masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat yang berbudaya, dan masyarakat yang Pancasilais. Semua itu didorong oleh semangat spiritual, apalagi dalam konteks kehidupan keislaman kita. Tidak sedikit para pejuang-pejuang itu, pendiri-pendiri bangsa ini beragama Islam. Inti daripada statement pernyataan saya ini adalah mengingatkan saja kepada Pak Mahfud, bahkan sampai kepada Wakil Presiden Pak Maruf Amin, konon Bapak berdua ini orang yang paham agama. Bahkan sebelum Bapak menjadi Wapres dan Menko Polhukam, Bapak berdua sering berdiri di mimbar-mimbar masjid menyampaikan khutbah, menyampaikan risalah dakwah kepada umat. Saya orang yang tidak punya tendensi, tidak punya interest apapun, baik dalam organisasi Islam, karena saya tidak pernah tergabung dalam organisasi Islam manapun. Bahkan juga dalam konteks kehidupan, dalam menata sistem pemerintahan. Kami orang hanya masyarakat jelata biasa yang Allah berikan hidayah dengan sedikit kemampuan kami untuk bisa berdakwah. Hanya mengingatkan saja bahwasannya ada 3 macam doa yang dikabulkan dan tidak diragukan lagi, yakni doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang bepergian, dan doa orang yang teraniaya. Bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatun la syaka fihina. Da'watul walidi liwaladihi wa da'watul musafiri wa da'watul mazlum." Sesungguhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 macam doa yang dikabulkan dan tidak diragukan lagi. Yang pertama, da'watul walidi liwaladi, doa orang tua untuk anaknya.
Yang kedua, doa orang yang bepergian, wa da'watul musafir. Dan yang ketiga, doa orang yang teraniaya, wa da'watul mazlumi. Dari ketiga nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini tentu memberikan motivasi kepada kita selaku kaum mukmin, kepada bapak berdua, bahkan di dalam tingkatan keimanan. Apal artinya kami ini hanyalah orang yang masih hijau dalam Islam, baru diberi hidayah oleh Allah, tetapi mengingatkan demi kesinambungan kehidupan generasi muslim yang akan datang dalam menata dan mengatur mengelola negara ini berdasarkan background dari latar belakang berdirinya negara ini. Senantiasa andil peduli besar itu adalah para ulama. Sekali lagi Bapak berdua, Pak Mahfud dan Pak Ma'ruf, Pak Menko Polhukam dan Pak Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini adalah orang yang tentu lebih berpengalaman di bidang dakwah. Hanya sekedar mengingatkan saja agar supaya peristiwa hukum yang dialami dan dirasakan tekanan yang begitu berat oleh Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dapat ditinjau kembali dengan segala kebijakan. Kerendahan hati kami memohon kiranya dapat menyeleksi kembali sebagai Menko Polhukam, Menteri Komunikasi Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, tentu lebih memahami tentang hal-hal seperti ini, karena gejolak politik di masyarakat sudah mengetahui bahwa ini bukan peristiwa hukum murni, tetapi sudah banyak kepentingan campur tangan interest politik. Jadi pada kesempatan ini kami berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada Bapak berdua, memberikan keberkahan selama hidup dengan memperbanyak amal, dan dengan segala inisiatif dapat membebaskan imam besar kami, guru kami, kakak kami, saudara kami, orang tua kami, Habibana Muhammad Rizik Syihab yang kami cintai. Tidak bisa terpisahkan dalam perjuangan dalam menegakkan Islam. Saya pribadi orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui betul karakter dan perjalanan dakwah beliau tidak ada lain, hanya dua, kecuali tegaknya Republik Indonesia, tegaknya benteng NKRI, dan tegaknya Islam di masa yang akan datang. Amatlah rugi bangsa ini hanya karena kepentingan satu dua orang oligarki, hanya karena kepentingan satu dua orang pengusaha, kemudian mengorbankan ulama. Innalillahi. Ingatlah dari tiga doa orang-orang yang teraniaya. Ingatlah dari ketiga golongan yang sudah disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, ittaqi da'watil mazlumi, takutlah dengan doa orang-orang yang teraniaya. Saya pribadi dan jutaan pengikut Habibana Muhammad Rizik Syihab, puluhan bahkan ratusan juta, menganggap bahwa peristiwa ini adalah peristiwa politik, menunjukkan bahwa memang beliau sedang teraniaya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala tu'ti'il kafirina wajahidum bihi jihadan kabira. Janganlah kamu mendengar perintah orang-orang kafir, berjihadlah dengan jihad yang besar melawan mereka. Jihad yang besar itu bukan membunuh orang-orang kafir, tetapi jihad yang besar itu dengan kebesaran jiwa kita yang kuat untuk menolong sesama muslim. Karena apabila ini terjadi, lambat ataupun cepat, Masya Allah, Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa izzatil la'ansarunaka walau ba'da hinin. Jadi lambat atau cepat, walau ba'da hinin, walaupun nanti, doa orang-orang yang teraniaya itu tidak ada batas antara doa dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
Pak Mahfud dan Pak Maruf dapat memberikan kebebasan sekaligus kepada imam kami, kepada panutan kami, kepada orang yang menjadi guru kami dalam sepanjang kehidupan kami menegakkan dakwah Islamiyah. Barakallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua dan senantiasa tetap teguh dalam pendirian kalimatullahi la ilaha illallah kalimatur rasuli Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.